أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabat, teman-teman muslim, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mudah-mudahan dan terus senantiasa kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih memberikan satu amanah besar kepada kita, yakni amanah Islam, iman, dan ihsan. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menginjak pada bulan puasa di hari yang keempat ini, mari kita bersama-sama untuk ta'lim wat tafakkur wat tafahum wal itqan, belajar, bernalar, berfikir, meneliti atau menelaah, dan juga beramal. Puasa itu hakikatnya adalah melatih manusia untuk menjadi hamba yang kaya. Karena tajalliyat atau manifestasi dari puasa itu adalah al-ghani. Seakan-akan manusia itu seperti sosok yang begitu kesatria, dengan kekayaan, perasaan yang begitu kaya dan tidak merasa kekurangan sedikit pun. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu kunci daripada puasa itu akan terus melatih kita adalah dengan sabar. Sabar itu adalah menjaga, melindungi dari keadaan atau pada suatu keadaan yang begitu sempit. Itulah sabar. Jadi sabar itu akan muncul dalam situasi yang baik, yang sempit. Lah kemudian dengan munculnya satu keadaan yang begitu sempit, sehingga sabar itu dimaknai dalam mufradat al-fadil Quran itu adalah habsun nafsi, menjaganya jiwa kita
ala ma yaqtadihi al-aqlu wasyar'u, yaitu menjaga sesuatu yang sesuatu itu menuntut prosesnya akal dan juga aturan agama. Maka peran penting dari sabar itu adalah berawal dari tafakkur, akal kita, pikiran kita. Kemudian turun menjadi sebuah aturan, yang mana aturan itu harus diterima dengan syariat, yaitu tempatnya adalah hati. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, hadani Allah wa iyyakum, hadani Allah wa iyyakum. Jadi sabar itu memang luar biasa sekali. Dalam bentuk apapun, ibadah apapun, baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, sabar itu akan selalu mendampingi. Karena sabar itu adalah bagian dari ibadah batiniyah. Kata Imam Nawawi bahwa ibadah batiniyah itu bagian yang paling besar di antaranya adalah sabar. Maka sabar di dalam makna-makna atau ma'anil Quran itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sabar karena taat kepada Allah, atau as-sabru li ta'atillah. Ketika kita taat, teruslah bersabar untuk menjaga ketaatan itu. Jangan sampai goyah, jangan sampai putus asa, jangan sampai sedikit pun kita untuk merasa mengeluh karena taat kita tidak pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu. Kemudian sabar limaksiatillah, menjaga dari perbuatan kemaksiatan. Baik itu maksiatun nafs atau ghairun nafs. Baik itu bentuknya adalah maksiat diri, jiwa kita, diri kita, zalim terhadap anggota badan, zalim terhadap anugerah Allah, ataupun maksiat kepada orang lain, menipu, mencuri, merampok, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah sabar libtila'illah, yaitu sabar karena Allah memberikan cobaan. Maka banyak orang ketika diberi cobaan baru, mereka itu ingat bahwa sambil ngelus dada, sabar, sabar, sabar. Karena memang sabar itu muncul atau tumbuh dari sanubari hati manusia. Kemudian yang terakhir adalah sabar li ni'matillah. Sabar mendapatkan nikmat dari Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sabar mendapatkan nikmat itu adalah terus bersyukur walaupun nikmat itu berkurang atau bertambah. Terus menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 4 bentuk sabar ini adalah selalu ada dalam kehidupan kita. Akan selalu bergulat dengan hati, bergulat dengan jiwa, bergulat dengan alam pikiran. Oleh karena itu, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar itu menjadi kunci kesuksesan di dalam beribadah. Termasuk hari ini kita beribadah puasa. Maka sabar itu menjadi kunci yang paling jitu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian sabar itu memiliki lawan atau memiliki antoni, yaitu adalah al-jaz'u. Apa itu al-jaz'u? Gelisah, putus asa, galau, dan sebagainya. Maka ketika diri kita gelisah, galau, kemudian tidak punya pendirian, maka yang ada dalam pikiran kita itu tidak akan tenang. Kacau semuanya. Semuanya kacau. Dengan kekacauan itu muncul perilaku-perilaku yang tidak baik, muncul perilaku-perilaku yang tidak diinginkan di dalam kehidupan.
Lah yang menarik dari sabar ini, kalau kita mengambil dari beberapa makna atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya sabar itu adalah bagian dari Allah menguji manusia. Apakah mampu bersabar ataupun tidak? Maka as-sabru al-isti'anatu bih. Sabar itu adalah untuk meminta pertolongan. Sabar itu bagian dari cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada as-sabru al-isti'anatu bih. Yaitu sabar untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 15 ayat. Ya. Kurang lebih tentang sabar. Tetapi ada 2 ayat yang fenomenal, yang jelas teksnya membahas tentang sabar sebagai bentuk meminta pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu yang pertama. Wasta'inu, Allah memerintahkan kepada manusia, maka mintalah pertolongan. Ai bi'audillah, yaitu dengan pertolongan Allah. Apa? Dengan sabar dan sholat. Karena itu adalah merupakan satu bentuk khusyuan hamba Allah yang begitu besar. Kemudian ayat yang kedua yang berbicara tentang sabar itu adalah Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang beriman diajak, dipanggil oleh Allah untuk ista'inu. Mintalah kepada Allah pertolongan, apapun bentuk pertolongan itu, dengan sabar. Lagi-lagi saya katakan bahwa ketika kita bilang sabar itu muncul ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru muncul dalam alam pemikiran kita itu adalah sabar, sabar dan sabar. Lah kemudian sabar itu memiliki satu proses yang begitu berkesinambungan. Bukan hanya saat itu, bukan hanya ketika kita mendapatkan cobaan, tetapi sabar itu memiliki kesinambungan, konsisten di dalam perilakunya. Oleh karena itu, ketika manusia itu konsisten di dalam perilaku, bersabar dalam segala hal, maka Allah akan berikan asarnya, hasilnya daripada manusia yang mau bersabar. Apa kata Allah hasil daripada orang yang bersabar? Dalam surah Al-Imran ayat 120, Allah berfirman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul adzim. Jika kalian bersabar, kata Allah, dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Apa maknanya? Buah daripada sabar. Buah daripada sabar itu adalah terpaan, rintangan, hadangan apapun dalam bentuk apapun, kita akan tetap tegar, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mempan, tidak akan mengena pada sasaran hati manusia yang selalu bersabar kepada Allah. Oleh karena itu, puasa bisa menjadi satu keberkahan, kesuksesan, dan kenikmatan. Kuncinya, saya katakan sekali lagi, adalah dengan bersabar. Bersabar menahan lapar, bersabar menahan dahaga, bersabar dari ghibah, bersabar dari hal-hal yang tercela. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa jika menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman. Ketika doamu, keinginanmu, harapanmu selalu kau inginkan dikabulkan oleh Allah, maka tak akan muncul kesabaran di dalam jiwamu. Jika semua keinginan dan harapan itu segera ingin engkau kabulkan, maka rasa tabah tak akan tumbuh di dalam jiwamu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua sebagai muhasabatun nafas, introspeksi diri kita masing-masing, terutama di bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama. Kunci utama di dalam berpuasa untuk mendapatkan nikmat dan kemenangan serta keberkahan itu adalah dengan bersabar. Mudah-mudahan puasa hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim wa ihdinas siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.